Halo teman-teman, di sini saya Gabriel Listri Perangin-Angin dari kelas 10 L8 ingin membahas soal yang telah saya pilih pada buku matematika halaman 227 nomor 3 bagian G. Soalnya seperti berikut ini. Selamat menyaksikan. Nah teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan soal yang telah saya pilih, ada beberapa catatan penting yang ingin saya beritahukan kepada teman-teman sekalian, yaitu ketika diskriminannya sama dengan 0, maka parabola akan menyinggung sumbu X. Nah, yang kedua itu ialah jika diskriminannya lebih besar daripada 0, maka parabola akan memotong sumbu X. Nah, dan yang ketiga itu ialah jika diskriminannya lebih kecil daripada 0, maka parabola tidak menyinggung ataupun memotong sumbu X. Ketika A-nya lebih besar daripada 0, maka bentuk parabolanya itu terbuka ke atas, serta jika A-nya lebih kecil daripada 0, maka bentuk parabolanya terbuka ke bawah. Nah, itu tadi adalah catatan-catatan penting yang sudah saya beritahukan kepada teman-teman. Maka langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan soal yang telah saya pilih. Selamat menyaksikan. Nah, baiklah teman-teman, di sini telah tersedia soal yang telah saya pilih, yaitu bagian G. Soalnya itu ialah Y sama dengan X kuadrat tambah 2X tambah 1. Nah, maka dari soal tersebut sudah kita ketahui ABC-nya, yaitu A sama dengan 1, B-nya sama dengan 2, dan C-nya sama dengan 1. Nah, langkah pertama yang harus kita kerjakan itu ialah, ataupun yang harus kita buat itu ialah ketika Y-nya sama dengan 0. Ketika Y-nya sama dengan 0, teman-teman. Maka kita tulis ulang soalnya, Y sama dengan X kuadrat tambah 2X tambah 1. Nah, maka Y-nya kita ganti menjadi 0, yaitu 0 sama dengan X kuadrat tambah 2X tambah 1. Nah teman-teman, tugas kita itu selanjutnya kita cari bilangan berapa yang hasilnya 2, dijumlahkan itu 2, dan dikalikan hasilnya itu adalah 1. Maka jumlah bilangan tersebut ialah 1, teman-teman. Maka kita tulis dalam kurung X tambah 1 tutup kurung, dan X tambah 1 tutup kurung juga, teman-teman. Maka kita kurangkan angka tersebut agar hasilnya menjadi 0, yaitu X sama dengan min 1, teman-teman. Nah, maka telah kita dapatkan titik pertama. Titik pertama itu ialah hasilnya dalam kurung min 1,0. Kenapa min 1,0? Yaitu ini adalah titik X nya, dan ini 0 adalah titik Y-nya, teman-teman. Nah, ini tadi titik Y-nya sama dengan 0 dan X-nya sama dengan min 1, teman-teman. Nah, maka kita lanjut ke langkah kedua. Langkah kedua yaitu ketika X-nya sama dengan 0, teman-teman. Nah, ketika X-nya sama dengan 0. Nah, maka kita tuliskan lagi ulang soalnya. Y sama dengan X kuadrat tambah 2X tambah 1, teman-teman. Nah, maka ini semua yang mengandung X ini, teman-teman, hasilnya itu 0. Apapun bilangannya yang dihasilkan 0, yang dikalikan dengan 0, maka tetap hasilnya adalah 0, teman-teman. Nah, maka kita buat rumusnya Y sama dengan C, teman-teman. C itu ini ya, teman-teman. Maka ini bilangan A, ini bilangan B, dan ini bilangan C, teman-teman. Maka Y sama dengan C itu ialah 1, maka Y sama dengan 1, teman-teman. Maka telah kita dapatkan juga titik kedua ialah 0,1, teman-teman. Itu ini titik X, ini titik Y, teman-teman. Nah, kenapa hasil X nya itu, titik X nya itu sama dengan 0? Dari soal, teman-teman, hasil titik Y itu ialah 1 dari jawaban kita tadi, teman-teman. Nah, maka kita lanjut ke langkah ketiga. Langkah ketiga yaitu mencari titik puncak, teman-teman.
yaitu titik puncak. Nah, bagaimana cara mencari titik puncak itu? Yaitu dengan mencari XP ataupun X puncaknya itu teman-teman, yaitu dengan menggunakan rumus min B per 2A. Nah, itu min B yang tadi telah ada tadi di soal, yaitu menjadi min dalam kurung 2, tutup kurung lagi, dan 2A. 2 dikalikan 1 teman-teman. Ini 2 dikalikan 1, maka tetap hasilnya 2, yaitu hasilnya adalah min 1. Dan kita akan mencari YP ataupun Y puncaknya, itu ialah menggunakan rumus min D ataupun min diskriminan per 4A. Nah, bagaimana kita mencari diskriminan ini? Dengan menggunakan rumus min buka kurung B kuadrat kurang 4AC per 4A. Nah, maka min B kuadrat yaitu 4 kurang 4 dikalikan 1 dikalikan dengan 1 juga teman-teman, per 4 kalikan 1, yaitu A-nya adalah 1 ya teman-teman. Nah, maka kita jumlahkan semua, min 4 kali 1 kali 1 tetap hasilnya 4, maka 4 kurang 4 per 4 kali 1 ialah 4. Nah, maka jawabannya itu ialah ini habis, apapun yang dibagikan dengan 0 maka hasilnya 0, itu hasilnya 0. Maka titik ketiga telah kita dapatkan. Titik ketiga itu ialah min 1,0 teman-teman. Maka ini X-nya, ini Y-nya teman-teman. Ini adalah hasil dari XP ataupun X puncak. Ini adalah hasil dari YP ataupun Y puncak teman-teman. Nah, sekarang tugas kita selanjutnya itu ialah membuatkannya di dalam bentuk grafik teman-teman. Itu kita akan mengerjakannya di buku petak kecil. Nah teman-teman, sekarang kita akan mengerjakan bentuk grafiknya teman-teman. Nah, kita akan saya telah membuat bentuk diagram X dan Y-nya. Maka kita akan memasukkan titik-titik yang sudah tadi kita hitung, yaitu titik pertama itu berada di min 1,0. Maka min 1,0 itu di sini teman-teman. Min 1 itu ialah X dan 0 adalah Y. Maka di sini teman-teman. Nah, titik pertama tadi ialah min 1,0, maka lokasinya di sini. Yang titik kedua itu ialah 0,1. 0 adalah titik X, 1 adalah titik Y. Nah, maka di sini dia teman-teman. Dan titik berikutnya itu ialah min 1,0, yaitu tepat juga sama seperti titik A tadi teman-teman, yaitu berada di min 1,0 teman-teman. Nah, seperti ini dia bentuknya teman-teman. Sekarang kita akan membuat grafiknya dengan mulus teman-teman. 2000 years later. Jadi teman-teman, bentuk parabola dari soal yang telah saya kerjakan tadi ialah bentuk parabola terbuka ke atas. Dikarenakan apa? Dikarenakan A-nya lebih besar daripada 0.
Nah teman-teman, sekian video penyelesaian soal dari halaman 227 nomor 3 bagian G. Saya Gabriel Yes dari Peranginangin, mohon pamit undur diri. Apabila terdapat kesalahan dalam penyelesaian soal matematika ataupun dalam bahasa saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa kembali.